Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Aulia Fitri. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian guru, syarat, tugas, dan tanggung jawab guru. Baiklah, yang pertama pengertian guru. Guru adalah orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan fisik atau non-fisik, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi berkala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah guru sebagai tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Selanjutnya, pengertian guru menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah guru sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Dan pengertian guru menurut Muhammad Uzair Usman, guru adalah seseorang yang memberi kewenangan dan tugas dalam dunia pendidikan serta pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, guru sebagai pendidik profesional yang mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang nyata yang dapat dijabarkan melalui misi sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat martabat guru. Yang kedua, menjamin hak dan kewajiban guru. Yang keempat, memajukan profesi serta karir guru. Yang kelima, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang ketujuh, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi. Yang pertama, jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi. Yang kedelapan, mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Dan yang kesembilan, meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya yang kedua, syarat menjadi guru. Untuk menjadi guru harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah seorang guru harus diperoleh melalui pendidikan tinggi, minimal S1 atau diploma. Selanjutnya, syarat menjadi guru yang kedua yaitu guru wajib memiliki kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Baiklah, saya akan menjabarkan 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru tersebut. Yang pertama, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Yang kedua, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya yang keempat, yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Selanjutnya yang ketiga, syarat menjadi guru adalah guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Keharusan guru memiliki sertifikat pendidik merupakan Perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya yang keempat, syarat menjadi guru yaitu guru harus sehat jasmani dan rohani. Faktor kesehatan secara fisik maupun kejiwaan atau mental guru merupakan faktor penentu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kelima, syarat menjadi guru yaitu guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, tugas guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ada tugas guru secara umum adalah mendidik dalam operasionalnya. Mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk, contoh dan membiasakan. Selanjutnya ada tugas khusus. Diantaranya yang pertama sebagai pengajar atau instruksional. Sebagai pengajar, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator. Sebagai pendidik, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Selanjutnya yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait. Menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atau program yang dilakukan. Selanjutnya, tugas guru menurut Dikbud. Tugas utama seorang guru antara lain. Yang pertama, tugas bidang profesi atau tugas profesional. Guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup atau kepribadian. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik. Selanjutnya, tugas guru menurut Dikbud yang kedua yaitu tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Di sekolah, guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menambahkan benih pengajaran itu kepada para peserta didiknya. Para peserta didik akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Pelajaran itu tidak dapat diserap sehingga setiap lapisan Homo ludens, Homo puber, dan Homo sapiens dapat mengerti bila menghadapi guru. Selanjutnya, tugas guru menurut Dikbud yang ketiga yaitu tugas dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya. Karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.
Tugas guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat. Bahkan, guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri. Sejak dulu, guru menjadi panutan masyarakat oleh para murid di ruang-ruang kelas, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kedudukan guru yang demikian itu senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapanpun diperlukan. Kedudukan guru seperti itu merupakan penghargaan masyarakat yang tidak kecil. Artinya, bagi para guru sekaligus merupakan tantangan yang menuntut prestis dan prestasi yang senantiasa terpuji dan teruji dari setiap guru, bukan saja di depan kelas, di batas-batas pagar sekolah, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, secara singkat, tugas guru dapat digambarkan melalui bagan berikut, yaitu melalui peran guru. Peran guru adalah seperangkat tingkah laku yang dihadapkan dari seorang guru. Peran guru ada beberapa, yaitu yang pertama peran guru dalam proses belajar mengajar. Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal yang sebagaimana dikemukakan oleh Adams dan Degye dalam Basic Principle of Student Teaching. Antara lain, guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor. Beberapa peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai organisator. Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya, maupun secara moral atau sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya. Yang kedua, guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, lecturer atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. Dengan demikian, ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu, pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga, guru sebagai pengelola kelas. Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas atau learning manager hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap lingkungan belajar itu turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, peranan guru sebagai mediator.
Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan, yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral dan berhasilnya proses pendidikan dan proses pengajaran di sekolah. Yang keenam, peranan guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara yang baik. Yang ketujuh, peranan guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif belajar. Yang kedelapan, peranan guru sebagai klimator. Sebagai klimator, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang kesembilan, guru sebagai inisiator. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ke-10, peranan guru sebagai informator. Sebagai informator, guru harus bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Baiklah, selanjutnya poin yang keempat ada tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru adalah perbuatan yang merupakan perwujudan dari kewajiban guru. Tanggung jawab para guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Maju mundurnya pendidikan di daerah tergantung kinerja para guru, para dewan guru, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Karenanya diharapkan semuanya biasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang disertai keikhlasan hati dalam mengemban amanah yang diberikan. Guru yang profesionalitas akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab seorang guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual guru diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab profesi atau pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial guru diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral.
Selanjutnya ada yang kelima, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.